Manajemen Sumber Dana Bank Syria. Halo, assalamualaikum guys. Saya Dinda Puspita Tanjung dan ditemani oleh rekan saya Sharma. Di sini kita akan membahas tentang manajemen dana bank syariah. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Manajemen dana bank syariah mencakup 6 aspek. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat sumber dana bank syariah, yang kelima penggunaan dana bank syariah, dan yang terakhir sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Yang pertama ada pengertian. Manajemen dana bank syariah merupakan lembaga bank syariah yang mengusahakan dalam mengelola ataupun mengatur posisi dana yang diterima dari kegiatan funding guna disalurkan pada aktivitas financing. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dibangunnya bank syariah guna mempromosikan dan mengembangkan implementasi prinsip Islam. Syariah juga tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis yang bersangkutan. Manajemen bank syariah memiliki tujuan berikut ini. Yang pertama, untuk mendapatkan profit yang optimal. Yang kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Yang ketiga, menyimpan cadangan. Yang keempat, mengurus aktivitas lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas untuk seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana dari orang lain. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan. Yang ketiga, ada fungsi. Bank syariah dirancang guna menjalankan fungsi pelayanan sebagai keuangan bagi nasabah dan masyarakat. Bank syariah menggolongkan guna pengelolaan dana sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bank syariah dalam bentuk dibagi menjadi dua, kekayaan yang menghasilkan dan kekayaan yang tidak menghasilkan. Yang kedua, kekayaan yang tidak menghasilkan, modal sendiri dan simpanan atau hutang. Yang ketiga, pendapatan usaha keuangan bank syariah berbentuk bagi hasil dari pembiayaan. Dan yang terakhir, biaya yang harus ditanggung bank syariah. Terima kasih kepada Dinda Puspita. Di sini saya akan menjelaskan di bagian D, yaitu sumber dana bank syariah. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana. Harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali kepada masyarakat. Sumber dana bank syariah yaitu terdiri satu modal inti, seperti modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua, sumber-sumber penghimpunan dana yaitu seperti dana sendiri, dana, dan deposan atau giro deposito atau berjangka. Yang E, penggunaan dana bank syariah. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua hal yang terpenting dalam aktiva bank. Yang pertama, aktiva yang menghasilkan, yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan. Aktiva yang menghasilkan seperti A. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau mudharabah. B. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Yang C. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-bay. D. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, ijarah, dan ijarah muntahiyah bit tamalik. Yang E. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Aktiva yang tidak menghasilkan. A. Aktiva dalam bentuk tunai atau cash. Yang B. Pinjaman atau qard. C. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi. Bagian F. Sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Pendapatan bersih bank merupakan jumlah penghasilan yang didapat oleh bank sebagai usaha. Pendapatan bersih tersebut dapat dipakai untuk menambah modal bank, di samping juga untuk dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dividen. Jika bank menderita rugi, kerugian tersebut akan otomatis mengurangi jumlah modal bank. Oleh karena itu, banyak bank yang menempatkan sebagai untung bersih bank dalam bentuk laba ditahan atau cadangan umum bank di samping dibagikan kepada pemegang saham. Sumber pendapatan bank syariah sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah. Maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini
dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari yang pertama, bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Yang kedua, keuntungan atas kontrak jual beli atau al-bai'. Yang ketiga, hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah muntahiyah bitamalik. Yang keempat, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.